Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki tetap terasa serat, uang cepat habis, hati gelisah, pikiran kacau, dan masalah datang tanpa henti? Sementara di luar sana, ada orang yang terlihat lebih santai, tetapi rezekinya mengalir tanpa henti. Dalam Islam, ada beberapa penyebab mengapa rezeki kurang lancar, tidak mengalir sebagaimana mestinya. Bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena ada hal-hal dalam hidup kita yang tanpa sadar menghambat datangnya rezeki. Insya Allah, kita akan bahas satu persatu apa saja 5 penyebab rezeki kurang lancar. Semoga setelah mengetahui hal ini, hidup kita menjadi lebih lapang, segala urusan dimudahkan, dan Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali belajar, merenung, dan memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga dengan bacaan sholawat tersebut menjadi sebab datangnya syafaat beliau pada hari ketika tidak ada pertolongan selain dari Allah. Dan jangan lupa tuliskan doa terbaik atau harapan Anda, agar sama-sama kita aminkan insya Allah doa tersebut cepat diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, sebelum kita memahami apa saja yang dapat menyebabkan rezeki terasa serat, kita perlu menegaskan satu hal mendasar, bahwa setiap rezeki datangnya hanya dari Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, bahwa manusia memperoleh dari apa yang ia usahakan, namun Allah yang menetapkan jalan, takdir, dan arah rezekinya. Kerja keras tetap wajib, tetapi keberkahan rezeki tidak hanya ditentukan oleh tenaga dan usaha semata. Ia juga sangat berkaitan dengan kondisi hati, amal perbuatan, serta ketaatan kita kepada Allah. Para ulama sering mengingatkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya, disebabkan suatu dosa yang dilakukannya, dan tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah usia selain dari kebaikan. Maka, mari kita bahas 5 penyebab utama yang membuat rezeki kurang lancar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama. Penyebab pertama adalah meninggalkan sholat atau lalai dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah cara kita berkomunikasi langsung dengan Sang Pemberi rezeki. Tapi berapa banyak dari kita yang melaksanakan sholatnya, tapi hati dan pikiran masih seputar duniawi? Rasulullah SAW mengingatkan bahwa amal pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Ketika sholat sering bolong atau dikerjakan sekedar menggugurkan kewajiban, maka hubungan kita dengan Allah menjadi lemah, dan hubungan yang lemah adalah penghalang pertama turunnya keberkahan. Maka mulai hari ini, kerjakan sholat wajib dengan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Datang 5 menit lebih awal untuk menenangkan hati. Fokus pada bacaan. Dan bagi saudara laki-laki, usahakan berjamaah di masjid atau di musola. Penyebab yang kedua adalah memakan atau mengambil rezeki dari yang haram. Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis sahih bahwa seseorang berdoa dengan penuh kesungguhan, namun doanya tidak dikabulkan karena makanan, minuman, dan pakaian yang berasal dari yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia,
makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Rezeki yang haram tidak hanya menghilangkan keberkahan, tapi juga menutup pintu pertolongan Allah. Meski jumlahnya banyak, ia tidak akan membawa ketenangan. Solusinya, periksa kembali sumber penghasilan kita. Tinggalkan transaksi curang, manipulasi, riba, dan segala bentuk penipuan. Karena rezeki halal, meskipun terlihat sedikit, jauh lebih menenangkan dan penuh berkah ketimbang yang banyak namun hasil dari yang kurang baik. Penyebab yang ketiga adalah dosa dari perbuatan maksiat dan kurangnya istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Maka, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata, sesungguhnya dosa dapat menghalangi turunnya rezeki. Ketika dosa dibiarkan menumpuk, hati menjadi gelap, pikiran berat, dan jalan hidup terasa buntu. Istighfar adalah kunci untuk membersihkan semuanya. Biasakan beristighfar minimal 100 kali setiap hari. Ucapkan perlahan sambil memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Penyebab yang keempat adalah memutuskan silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Sahabatku, berapa lama Anda tidak menyapa saudara? Berapa lama Anda menyimpan dendam dengan tetangga? Berapa lama Anda merasa paling benar dan memutus komunikasi? Padahal silaturahmi membuka pintu kebaikan dan rizki, menguatkan hati, serta menghadirkan pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Hubungi keluarga yang sudah lama tidak kita sapa. Tidak perlu panjang, cukup kirim pesan atau sekedar menanyakan kabar. Maafkan mereka yang pernah menyakiti, karena memaafkan akan membuat hati lapang, dan hati yang lapang memudahkan datangnya rizki. Dan penyebab yang kelima adalah kurang sedekah dan enggan berbagi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 bahwa harta yang disedekahkan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sedekah adalah amalan yang paling kuat untuk menarik rezeki. Ia mampu melapangkan hati dan menghapus kesulitan. Maka biasakan sedekah harian, tidak harus dalam jumlah besar, yang terpenting niat karena Allah semata. Dahulukan yang terdekat, seperti orang tua, tetangga, anak yatim, janda tua, dan masjid di sekitar kita. Karena ketika kita membantu orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki dengan cara yang tidak kita sangka dan memudahkan segala urusan. Sahabatku, dari sini kita perlu menegaskan satu hal yang sangat penting. Dalam Islam, kita tidak diajarkan untuk hanya pasrah tanpa usaha. Amalan-amalan yang tadi kita bahas, itu membuka pintu keberkahan. Tapi pintu itu perlu digerakkan dengan kerja nyata, usaha yang sungguh-sungguh, dan ikhtiar yang konsisten. Rezeki yang lancar bukan hanya dari ibadah yang benar, tetapi juga dari usaha yang sungguh-sungguh, serta hati yang dijaga agar tetap bersih dan tenang. Ketika tiga hal ini berjalan bersama, maka dengan izin Allah, jalan rezeki akan terasa lebih lapang. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, mari kita ingat kembali apa yang harus kita jaga. Rezeki seringkali tertahan, bukan karena kurangnya kerja keras, tetapi karena ada pintu yang belum kita buka. Menjaga sholat, memperbaiki sumber pendapatan, memperbanyak istighfar,
menyambung silaturahmi, dan membiasakan bersedekah. Itulah 5 amalan utama yang dapat melancarkan rezeki dan menghadirkan keberkahan dalam hidup Anda. Ingat, sahabatku, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah ketenangan hati, kesehatan badan, keluarga yang rukun, dan hidup yang Allah jaga dari perkara-perkara yang memberatkan. Jika hati tenang, maka hidup pun terasa lebih ringan. Semoga Allah memudahkan setiap langkah hidup kita, melapangkan rezeki kita, diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan ketenangan hati, dan menjadikan setiap usaha kita sebagai jalan menuju keberkahan. Sahabat sekalian, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap ujian, setiap rezeki, setiap keterlambatan, semuanya datang karena cinta dari Allah. Tugas kita hanyalah terus memperbaiki diri, memperbaiki hati, dan tetap yakin bahwa janji Allah tidak pernah salah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan komentar, sebarkan kebaikan ini, dan dukung channel ini, agar semakin banyak sahabat kita yang mendapatkan hikmah dari pembahasan ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan keturunan kita dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.